Hai teman-teman, selamat pagi rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry teman-teman kalau suara aku agak gimana-gimana. Aku lagi ngemut permen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberikan kesehatan juga berkelimpahan rezeki. Amin ya Allah. Nah teman-teman, langsung saja ya, aku ini mau ke kebun. Saya nggak tahu ini sebenarnya mau tak tanam di mana ya, aku ya bingung rek. Aku itu beli ini loh teman-teman, bibit bawang bombay, mau tak taruh di kebun, tapi kebun sayur mayur yang ada stroberinya itu belum tak bajak. Mau tak, yuk dilihat saja nanti teman-teman. Aneh, beli bibit bingung nanamnya di mana. Ini bawang bombay 3 macam teman-teman, putih, kuning, dan merah. Memang aku campur. Ini nggak mahal kok, beli bibitnya itu setengah kilonya berapa ya kemarin itu, 59 sen kalau nggak salah. Aku tahun kemarin juga nanam teman-teman, ya lumayan bagus. Jadi ini mau nyoba nanam lagi. Gitu aja teman-teman, yuk kita recycle ya rek, tak buat pada sampah, tak taruh sini dulu. Yuk teman-teman, kita let's go. Ini sambil mikir mau kita tanam di mana teman-teman. Apa di situ aja deket kentang, masih ada spot yang belum aku tanami di situ ya. Kita tengok bunga iris kita teman-teman, kayaknya sudah ada yang mekar. Oh iya, masih banyak juga yang kuncup. Ini bisa kita petik nanti teman-teman untuk ditaruh di vas bunga, petik yang kuncup-kuncup seperti ini. Jadi saat ditaruh di vas bunga itu bermekaran. Nanti teman-teman kalau kita sudah selesai ngerjain nanam bawang-bawangan, tahun ini kita tanamin mentimun lagi saja teman-teman ya. Daripada bikin lanjaran atau penopang, mending kita tanam di ya itu tadi yang sudah ada trellis yang sudah ada trellisnya, pagarnya maksudku teman-teman, buat menjalarnya itu loh. Nah di sini ini loh rek, tak sisain segini, memang nggak tanamin kentang teman-teman. Kentangnya hanya itu 4 baris ini saja, makanya coba kita tanam di sini. Nggak ada pagarnya, tapi kalau bawang itu nggak diganggu teman-teman, karena barangkali ada baunya itu ya. Ini kemarin bagus banget, kita sewa pembajak tanah dan hasilnya bagus teman-teman. Tanahnya itu terbajak sempurna gitu loh, bener-bener mawur. Oh pokoknya mawur itu nggak krempel. Coba kita tanam di sini gimana hasilnya. Kadang tanah yang enggak pernah ditanami sama sekali itu bagus teman-teman kalau untuk menanam. Nah ini loh teman-teman. Nah ini teman-teman, bawang yang akan kita tanam ini adalah bibit bawang bombay. Tuh ada bawang merah, ada putih, ada yang kuning,
Jadi 3 macam teman-teman. Itu yang putih. Ada yang kuning. Yang kuning mana? Yang kuning. Ada yang merah. Tuh. Merah. Mudah-mudahan bagus teman-teman. Kalau bawang gitu, yang saya tahu dari pengalaman saja, itu enggak diganggu sama predator teman-teman. Meskipun tidak ditanam di kebun ataupun tempat yang kita pagari ya. Barangkali karena bau dari bawang menyengat itu ya. Buktinya saya nanam bawang jalan itu juga enggak diganggu. Enggak doyan rek. Kita buat 3 baris teman-teman. 3 baris, 3 row. Ini meskipun tampak iup ataupun syahdu dengan pepohonan seperti ini, teduh, nanti saat siang itu akan mendapatkan pancaran sinar matahari penuh dari arah sana ya teman-teman ya, dari barat gitu. Emang kalau pagi ya seperti ini suasananya, teduh gitu. Tapi kenapa di sini itu selalu saya tanamin, karena saya nggak perlu nyiramin kebun teman-teman. Tanaman-tanaman saya itu kecuali tanaman pot jarang banget yang saya siramin, mengandalkan air hujan. Tapi khusus terutama untuk yang spot sini ini sudah mendapatkan asupan airnya dari mana? Ini adalah di bawah tanah ini teman-teman, ada pipa-pipa resapan dari septic tank. Septic tanknya sendiri di sana, di sebelah baratnya garasi. Tapi pipa-pipa resapannya ditanam di sini teman-teman. Ada 5 kalau saya nggak salah. Makanya good idea kita manfaatkan untuk kebun, recycle. Recycle oporek. Ya seperti kalau rumah-rumah di mana ya, Jawa Barat, Sunda kalau saya nggak salah ya teman-teman, rumahnya terus ada kolamnya, kolam ikan, terus di atasnya ada toilet gitu barangkali. Recycle. Aku nanamnya juga hanya seperti ini ya teman-teman. Kalau dari kalian ada yang nanya saluran irigasinya dari mana Mbak, ya itu tadi, ini di bawahnya ini adalah pipa-pipa resapan. Jadi pipa-pipa yang ditanam tapi airnya itu keluar gitu loh teman-teman. Ya air dari septic tank rek. Ini aja terus ditutup. Moga-moga bisa dipanen rek. Harapan kita menanam itu ya mudah-mudahan bisa dipanen ya teman-teman. Tapi yo namanya menanam kadang itu enggak sesuai dengan harapan juga. Saya tuh kadang yo sering gagal teman-teman. Iya kadang saya tuh gagal juga teman-teman. Cuman kalau gagal gitu enggak tak videokan, karena saya harus masih belajar. Itu masih ada sisanya teman-teman. Nanti kita tanam di sana aja, di deket rumahnya mama itu. Tadi pagi tetanggaku juga sudah menanam
di ladangnya. Bener kan? Ternyata ditanami. Tahun ini ditanami. Saya nggak tahu nak jagung apa kedelai. Tapi yo pakai peralatan gede-gede gitu teman-teman. Nggak kayak aku manual gini ya. Aku ini apalah dibandingkan petani-petani gitu. Nggak setara, nggak sepadan teman-teman. Ada temen yang komentar, Mbak, tinggal di lahan yang luas kok nggak dimaksimalkan, misalnya membuka lahan untuk pertanian dan sebagainya gitu ya. Tapi di sini tuh kita itu hidup terbentur oleh aturan loh teman-teman ya. Jadi kalau kita memilih tinggal membeli lahan di area hijau gini ya, peruntukan untuk area hijau, boleh berkebun tapi tanamannya jangan ditebangi secara masif ataupun besar-besaran, misalnya dialihfungsikan sebagai ladang gitu, nggak boleh teman-teman. Kalau pengen berladang yo beli yang di area ladang, kan banyak petani-petaninya di sini juga petani skala besar ya, nggak hanya abal-abal seperti saya gini. Petani-petani dengan ya lahan luas-luas, peralatannya juga modern-modern. Nah itu traktornya dengan GPS, bahkan sekarang ada yang keluaran baru itu John Deere mengeluarkan traktor yang dengan GPS itu teman-teman, nggak usah disopiri, itu bisa bekerja sendiri ya. Kombainnya yang besar-besar itu ya berapa duit itu, miliaran itu. Petani-petani di sini itu meskipun gaya hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi kalau kalian memperhatikan di video-video yang sering saya share saat kita bepergian, kita bisa melihat dari kaca mobil ya. Biasanya kan saya videokan. Itu rumah-rumah petani, rumahnya kecil, tapi itu barnya, gudangnya gede-gede, tempat penyimpanan dan pengeringan jagung, kedelai itu kan gede-gede itu teman-teman. Kalau di Indonesia kalau rumahnya gedong, mobilnya bagus, bermerek Mercy dan sebagainya, kan orang kaya gitu. Kalau di sini tuh saya nggak melihat seperti itu, khususnya di negara bagian Iowa ini teman-teman. Kalau di state lain saya nggak tahu ya. Kalau di negara bagian Iowa ini ya, yang saya lihat seperti itu, petani-petani itu kok hidupnya pada makmur-makmur, rumahnya kok kecil, pakaiannya kok ya seperti itu, pokoknya sederhana banget gitu orang-orangnya itu. Tapi saya yakin itu asetnya, duitnya banyak. Contohnya tetanggaku. Ngomongin bondoni tonggo kira. Contohnya tetanggaku itu sapinya ratusan ekor. Kalau satu ekor itu 70 juta. Berapa duit itu teman-teman ya. Sapi Angus yang hitam itu satu ekor yang besar itu 5.000, 6.000 dolar teman-teman. Jadi kalau dirupiahkan itu satunya misalnya 90 juta, 100 juta. Ratusan ekor loh sapinya. Jadi ya kalian bisa menghitung sendiri, bukan menghitung, kira-kira membayangkan sendiri gitu loh teman-teman ya. Kalau kita ini opo rek, aku gitu tuh wong sugih. Tapi meskipun begitu aku ya tetap bersyukur teman-teman ya, setidak-tidaknya ya meskipun bukan orang kaya tapi ya cukuplah teman-teman ya, hidup seperti ini dinikmati apa adanya, yang penting nggak bergaya-gayaan yang di luar kemampuan gitu loh. Kita itu sangat menghindari hutang kalau bisa teman-teman ya. Jadi ya kalian jangan bosan-bosan mengikuti aktivitas saya yang di sini yang ya ala kadarnya seperti ini ya teman-teman. Arep di gaya-gaya ora ono rek. Yang buat gaya-gayaan nggak ada. Teman-teman kita pulkam, kok pulkam? Pulkam ya pulang kampung, bukan pulkam. Pulang teman-teman ya. Hari ini cantik banget teman-teman. Langitnya biru. Sebiru hatimu. Hatimu biru apa merah lur? Kalau mau pemilihan presiden di sini kan ada yang merah itu partai apa gitu, yang biru partai apa gitu. Kamu yang merah apa yang biru lur?
Ini sign delivery teman-teman ya. Kalau kita beli apa paket online misalnya dari Amazon atau dari eBay, Temu gitu kan, biasanya diantar sampai sini. Udah dikasih sign seperti ini, kadang itu kalau yang saya nggak tahu yang nganterin apa nggak bisa apa ya teman-teman, nggak ngerti gitu ya, itu tetap aja dianterin di sana, di rumahnya mertua sana. Jadi kita harus boyong-boyong ke rumah sebelah sini. Ini belum sempat bersihin teman-teman, ya Allah. Kok yang ini loh rek, mirip hutan gini. Nah ini bunga columbine sudah mulai berbunga, columbine liar ini teman-teman. Tak ambil dari hutan sana, aku cuma nanam satu. Beberapa tahun kemudian, tralala, trilili, di mana-mana, columbine. Itu juga jadi take over gitu ya teman-teman. Kalian hati-hati kalau mau menanam apa-apa sesuatu yang liar teman-teman. Biasanya mereka invasif ya, invasif itu multiply cepet gitu loh, take over tuh. Semuanya jadi columbine. Tuh, Pak sampah sepertinya datang teman-teman. Setiap awal bulan, hari Kamis biasanya memang datang ambil sampah. Tuh teman-teman, sampahnya diambil. 1 bulan itu bisa penuh kalau saya. Cuman sampah-sampah rumah tangga ya, asalkan saya nggak bersih-bersih garasi, terus sampahnya tak buang ke situ ya, nggak penuh teman-teman. Pak sampah seperti itu. Kalau di countryside seperti ini untuk satu keluarga ya disediakan dumpster seperti ini, sebesar ini teman-teman ya. Ada dari kalian yang bilang repot ya mbak kalau ngambilnya sebulan sekali, dikira tempat sampahnya kecil seperti kalian yang tinggal di kota kali ya. Besar teman-teman, justru nggak repot kalau ngambilnya sebulan sekali seperti ini. Nggak repot buat pengumpul sampah juga, karena untuk berkeliling countryside seperti ini ya butuh bensin, butuh tenaga juga ya. Bayangkan kalau setiap hari berkeliling countryside ya boncos, dan itu nanti biayanya bisa dikenakan ke kita ya teman-teman. Kalau kalian tinggal di kota, misalnya kota-kota besar, sampah datang setiap hari, wong memang lokasinya apa, rutenya kan yo deket-deket teman-teman yang diambilin. Kalau di countryside seperti ini puluhan miles jaraknya kok. Jadi ya sudah dipertimbangkan sedemikian rupa teman-teman, biar sama-sama enak buat kitanya dan juga buat pengambil sampahnya. Kita masak-masak. Aku mau bikin taco saja untuk makan siang teman-teman ya. Taco, makanan Meksiko. Aku sering banget bikin ini karena mudah dan Pak Wahid maupun anak-anak suka. Bawang bombay, tomat dengan ini daun ketumbar, cilantro. Sorry teman-teman kalau so noisy ya, itu so noisy, suara di background itu adalah mesin cuciku. Terus kasih garam teman-teman. Untuk garamnya Pak White itu spesial pakai ini 50% less sodium.
Sepertinya suara bis sekolahnya anak-anak sudah nyampe di country road sini, teman-teman. Kita tunggu saja di sini. Paling sebentar lagi. Bener kan? Udah kedengaran loh, teman-teman. Bis sekolah itu kalau sudah masuk ke country road tuh, karena suaranya keras banget. Tuh. Ini tadi tak jemput karena bapaknya sudah berangkat kerja dari jam 1 tadi, nggak nunggu anak-anak sampai di rumah. Seperti masih jam 1 atau jam 2 ya teman-teman, mataharinya masih tinggi. Tapi sebenarnya ini sudah pukul 4, jam 4, tapi masih duhur. Capek sekolah. Lelah. Ora. Kelinci liar, banyak kelinci liar, makanya tulipsku gagal selalu karena makanin daun tulips. Mami hak ya. Tayet kek ran berapa miles tadi? Ran Virgil not run you not run you. Oh no, man,